Cedera parah, musim Lisandro Martinez bersama Manchester United telah berakhir. Sebuah kabar buruk datang bagi Manchester United. Lisandro Martinez dikabarkan tidak bisa memperkuat tim mereka lagi hingga akhir musim ini. Di musim 2024-2025 ini, Martinez masih menjadi andalan di lini pertahanan Manchester United. Sang bek bisa dikatakan tampil cukup impresif semenjak dilatih Ruben Amorim, namun di akhir pekan kemarin, nasib nahas menimpa bek asal timnas Argentina itu. Ia mengalami cedera saat menghadapi Crystal Palace di Old Trafford. Banyak yang resah dengan situasi cedera Martinez karena ia harus ditandu keluar lapangan. Manchester Evening News melaporkan bahwa cedera yang dialami sang bek memang separah itu. Hari ini, Senin 3/2/2025, Manchester United menggelar tes medis untuk mengetahui kondisi Martinez. Dari pemeriksaan tersebut didapatkan sang bek mengalami cedera di bagian lututnya. Lebih tepatnya terjadi cedera di bagian otot ACL-nya. Cedera ini masuk kategori parah sehingga ia tidak akan membela Manchester United dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, kondisi cedera Martinez membuat sang bek tidak memungkinkan bermain lagi di sisa musim ini. Cedera ACL ini memakan waktu cukup lama untuk pulih. Paling cepat ia butuh 6 bulan untuk pulih dari cedera ini, jadi ia kemungkinan baru bisa memperkuat Manchester United di awal musim 2025-2026 mendatang. Manchester United sendiri baru-baru ini mendapatkan tambahan tenaga di sektor lini pertahanan mereka. Victor Lindelof sudah pulih dari cedera, dan mereka juga mendatangkan Aiden Heaven dari Arsenal untuk memperkuat sektor pertahanan mereka. Bagi pesepak bola, cedera ACL adalah yang paling ditakuti. Pasalnya, cedera jenis ini biasanya membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Dan terkadang sang pemain akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan performanya setelah pulih. Eksperimen Ruben Amorim untuk Kobbie Mainoo. Di tengah pertandingan yang berlangsung di Old Trafford, sebuah momen menggambarkan masalah yang dihadapi Ruben Amorim. Striker Manchester United, Rasmus Højlund, gagal mengontrol bola yang memantul darinya, lalu ketika bola sampai ke Joshua Zirkzee, ia justru melepas umpan yang salah. Højlund seharusnya menjadi ujung tombak serangan, sementara Zirkzee diharapkan mampu mengolah bola dengan baik. Namun, kurangnya kepercayaan diri pada kedua striker ini yang dibeli United dengan total biaya lebih dari 100 juta dalam 2 musim berturut-turut membuat Amorim memilih untuk menurunkan keduanya ke bangku cadangan saat melawan Crystal Palace. Penampilan singkat mereka sebagai pemain pengganti menjelaskan alasan dibalik keputusan tersebut. Namun, hal ini menjadi bukti betapa pelatih United merasa Kobbie Mainoo, seorang remaja yang bermain di posisi yang bukan keahliannya di lini depan, adalah pilihan yang lebih baik. Sementara itu, striker asli Palace, Jean-Philippe Mateta, justru menjadi pahlawan kemenangan timnya. Situasi ini sebenarnya juga mengkhawatirkan bagi ketiga pemain muda United. Mainoo hanya dipaksa bermain di posisi tersebut karena Amorim mengaku bahwa ia kesulitan bertahan di lini tengah, hal yang memaksa Bruno Fernandes menyesuaikan diri dan mengambil peran yang lebih defensif. Mainoo sempat menikmati momennya dengan menciptakan satu peluang dan hampir mencetak gol di awal pertandingan. Performa ini cukup meyakinkan Amorim untuk berargumen bahwa eksperimen Mainoo berhasil. Namun, klaim ini terkesan terlalu optimis mengingat situasi yang sebenarnya. Kami pernah mengalami pertandingan di mana kami kesulitan menyambungkan umpan dan mengirim bola ke sepertiga lapangan akhir. Hari ini kami melakukannya dengan baik dan menciptakan peluang. Kobbie memberikan koneksi yang dibutuhkan, dan lawan kesulitan menemukan pemain yang harus mereka pres. Ide itu berhasil pada momen itu, klaim Amorim. Rashford akhirnya ungkap alasan tinggalkan setan merah untuk Aston Villa. Marcus Rashford akhirnya memberikan penjelasan mengenai keputusannya meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Aston Villa dengan status pinjaman. Pemain asal Inggris itu mengungkap alasan mengapa dia memilih tim asuhan Unai Emery sebagai tujuan barunya.
Rashford resmi bergabung dengan Villa dengan kontrak peminjaman selama 6 bulan hingga akhir musim. Dalam kesepakatan ini, terdapat opsi bagi Aston Villa untuk mengontraknya secara permanen dengan biaya sekitar 800 miliar. Keputusan ini diambil setelah beberapa bulan yang sulit di Manchester United, di mana dia mengalami masalah dengan pelatih baru, Ruben Amorim, yang tak menyukai etos kerjanya yang kurang. Sejak pertengahan Desember, Rashford tidak mendapatkan kesempatan bermain untuk United. Situasi tersebut membuat kepindahannya pada bursa transfer Januari menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari. Beberapa klub besar seperti AC Milan, Borussia Dortmund, dan Barcelona disebut-sebut tertarik mendatangkannya. Namun, pada akhirnya, Aston Villa menjadi tim yang berhasil mendapatkan tanda tangannya. Melalui unggahan di Instagram, Rashford menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Manchester United dan Aston Villa atas terlaksananya kesepakatan ini. Dia juga menyebut bahwa memilih Villa adalah keputusan yang mudah. Menurutnya, permainan sepak bola yang ditunjukkan Villa musim ini sangat mengesankan, dan dia merasa cocok dengan ambisi yang dimiliki oleh Unai Emery. Dia menegaskan bahwa keinginannya saat ini hanyalah bermain sepak bola dan merasa bersemangat untuk memulai perjalanan barunya. Sebelum resmi meninggalkan Manchester United, Rashford berpamitan kepada rekan-rekan setimnya serta staf klub di Carrington. Dia mendapatkan izin untuk merampungkan kepindahannya ke Villa setelah menjalani perpisahan dengan mereka. Dalam beberapa bulan terakhir, Rashford menghadapi berbagai tantangan di United. Amorim sempat meragukan gaya hidup serta komitmennya terhadap tim. Andre Onana didesak out Manchester United. Performa Andre Onana yang menurun di pertengahan musim ini menjadi salah satu sorotan utama bagi pecinta bola, terutama pendukung tim Manchester United di platform media sosial. Isu ini muncul setelah menyaksikan beberapa laga terakhir Manchester United. Sebagai penjaga gawang utama, Onana diharapkan mampu mengamankan gawang timnya. Namun, kenyataan di pertandingan menunjukkan sebaliknya. Beberapa kesalahan yang fatal kerap kali ia buat berujung pada kebobolan, baik dari miskomunikasi dengan bek lini belakang maupun pengambilan keputusan yang kurang tepat. Hal ini memicu pertanyaan besar, apakah Andre Onana merasa tidak nyaman di Manchester United atau ada faktor lain yang memengaruhinya? Memang kesalahan-kesalahan tersebut berdampak besar bagi tim secara keseluruhan. Tim Manchester United yang sedang berjuang untuk memperoleh peringkat atas di klasemen kini harus menghadapi tantangan berat untuk memperbaiki performa tim. Situasi ini menjadi pembelajaran bagi tim bahwa satu orang saja yang kurang optimal dalam tim memberikan efek yang cukup besar terhadap stabilnya permainan tim. Andre Onana kini menjadi pusat perhatian dan tantangan yang harus segera diatasi oleh tim pelatih Manchester United, yaitu Ruben Amorim. Jika melihat dari rekam jejaknya, Andre Onana sebenarnya adalah kiper dengan kemampuan menangkap bola yang baik dan memiliki refleks yang cepat, seperti yang ditunjukkan saat masih membela Inter Milan. Namun, tekanan besar bermain di Liga Inggris, ekspektasi tinggi dari fans, serta adaptasi dengan gaya bermain Manchester United bisa menjadi faktor yang mempengaruhi performanya. Selain itu, lini pertahanan United yang belum sepenuhnya kompak juga bisa membuat Onana lebih rentan melakukan kesalahan.